Di sebuah kampung kecil di Sidoarjo, terdapat sebuah warung kopi sederhana yang sudah lama berdiri. Warung itu milik seorang wanita bernama Sari, seorang penjual kopi yang selalu menyambut pelanggan dengan senyum cerah. Sari bukanlah wanita muda, tetapi pesonanya tak pernah pudar. Matanya yang lembut, senyumnya yang tulus, dan sikapnya yang ramah membuat siapapun merasa nyaman di warungnya. Setiap pagi, Sari selalu membuka warung kopi dengan penuh semangat, meskipun dia hanya seorang diri mengurus segalanya. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Namun, ada satu hal yang berbeda pada pagi itu. Seorang pria tua, kakek yang dikenal oleh warga kampung dengan sebutan Kakek Surip, datang mendekat ke warung kopi Sari. Kakek Surip bukanlah orang sembarangan. Dia dikenal sebagai sosok yang bijak dan penuh dengan cerita hidup. Meskipun usianya sudah sangat lanjut, Kakek Surip datang dengan pelan, dengan tongkat kayu yang selalu ia bawa kemana-mana. Matanya yang keriput menatap penuh perhatian pada Sari yang sedang menyeduh kopi. "Mbak Sari," sapanya dengan suara paro namun lembut. "Kopi pagi ini enak sekali." "Ya." Sari yang sedang sibuk menyiapkan pesanan tersenyum. "Iya, kakek. Kopinya seperti biasa, hangat dan nikmat. Ada yang bisa saya bantu?" Kakek Surip duduk di kursi kayu dekat meja, memperhatikan Sari dengan seksama. Ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. Bukan hanya sekadar memandang wanita muda ini sebagai penjual kopi, tetapi lebih dari itu. Sebuah ketertarikan yang baru saja tumbuh di dalam hatinya. "Sari, boleh aku bicara denganmu sebentar?" tanya Kakek Surip dengan nada serius. Sari merasa agak terkejut dengan permintaan kakek, tapi ia tetap tersenyum dan menjawab, "Tentu, kakek. Ada apa? Ada yang ingin kakek ceritakan?" Kakek Surip menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya memulai kalimatnya. "Aku tak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa tentangmu. Seperti kopi yang kucicipi setiap pagi, kamu memiliki daya tarik yang tak bisa dijelaskan." Sari terkejut, matanya melebar, namun senyum tak pernah hilang dari wajahnya. Dia tahu Kakek Surip adalah orang yang penuh cerita dan kadang suka bergurau. Tetapi, entah mengapa, kata-kata itu terasa berbeda, lebih dalam. "Apakah kakek serius?" tanya Sari dengan nada geli, mencoba meredakan suasana yang tiba-tiba terasa tegang. Kakek Surip tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa canggung. "Mungkin aku terlalu tua untuk bicara tentang perasaan, tapi hatiku berkata bahwa ada sesuatu yang menarik tentang dirimu, Mbak Sari." Sari tersenyum lebar, masih merasa terkejut namun juga merasa senang dihargai. Dia pun melayani Kakek Surip dengan secangkir kopi favoritnya, sambil berpikir dalam hati, apakah ini hanya gurauan kakek? Atau ada yang lebih dari sekadar itu? Sementara itu, Kakek Surip merasa sebuah perasaan yang tak pernah ia duga muncul di dalam dirinya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin, justru di usia tuanya, ia baru pertama kali merasakan ketertarikan pada seorang wanita yang lebih muda. Tapi apakah ini hanya perasaan sesaat atau ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang akan berkembang di antara keduanya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Hari-hari berlalu, dan Kakek Surip terus datang ke warung kopi Sari setiap pagi. Tidak hanya untuk menikmati kopi yang terkenal enak, tetapi juga untuk menyapa Sari. Setiap kali mereka berbicara, Sari merasa semakin nyaman dengan kehadiran kakek itu. Walaupun usianya jauh lebih tua, sikap Kakek Surip yang bijaksana dan penuh perhatian membuatnya merasa dihargai. Pada suatu pagi yang cerah, Kakek Surip datang lebih awal dari biasanya. Dia duduk di tempat yang sama, menunggu dengan sabar seperti biasa. Sari baru saja membuka warungnya dan sedang menata peralatan. Ketika dia melihat kakek yang duduk dengan tenang di kursi kayu, dia tersenyum. "Selamat pagi, kakek. Pagi ini cerah, ya?"
Sari menyapa, sambil menghidangkan secangkir kopi. Kakek Surip menatap Sari dengan tatapan yang lembut. Pagi ini lebih cerah daripada biasanya, Mbak. Mungkin karena melihat senyum indahmu. Jawabnya dengan nada serius, meskipun ada sedikit gurauan di balik kata-katanya. Sari hanya terkikik mendengar itu, mencoba untuk tetap santai. Aduh, kakek, kamu ini suka sekali bergurau. Namun, kakek Surip tampaknya serius. Aku tidak bergurau, Mbak. Setiap kali aku datang ke sini, aku merasa ada yang berbeda. Ada sesuatu tentang dirimu yang membuatku terpesona. Ujarnya dengan penuh perasaan. Sari terdiam sejenak, sedikit bingung, namun hatinya merasa hangat mendengar kata-kata kakek Surip. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dalam dirinya yang mulai merespon perhatian kakek itu. Meski usianya jauh lebih tua, Sari merasa dihargai. Bahkan lebih dari sekadar teman biasa. Kakek, kamu memang orang yang bijaksana, jawab Sari sambil tersenyum. Tapi apakah ini hanya karena aku bisa membuat kopi yang enak? Atau ada alasan lain? Kakek Surip tersenyum lebar. Mungkin memang ada alasan lain. Kopimu memang enak, tetapi ada sesuatu yang lebih penting bagiku. Sikapmu yang tulus dan perasaan yang bisa aku rasakan dari setiap kata yang keluar dari mulutmu. Sari merasa jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ada rasa hangat yang menyebar di dada. Perasaan itu bukan hanya sekadar rasa kasihan pada kakek tua yang selalu datang sendiri. Tetapi lebih dari itu, sebuah ketertarikan yang perlahan mulai tumbuh. Hari itu, kakek Surip berbicara lebih banyak tentang hidupnya. Tentang masa muda yang penuh dengan petualangan, tentang kesedihan dan kebahagiaan yang pernah dialaminya. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, tertarik dengan setiap cerita yang kakek Surip sampaikan. Meskipun sebagian besar kisahnya sudah berlalu lama, namun cara kakek itu menceritakannya membuatnya seperti sedang berada dalam perjalanan waktu yang penuh makna. Pernahkah kamu merasa, Mbak, bahwa hidup ini membawa kita ke tempat yang tak pernah kita duga sebelumnya? Tanya kakek Surip setelah lama bercerita. Sari mengangguk perlahan. Ya, kakek, saya sering merasa seperti itu. Seperti hidup ini punya jalan yang tak selalu kita pilih, tapi akhirnya membawa kita pada sesuatu yang lebih baik. Kakek Surip menatap Sari dengan penuh arti. Aku merasa, kita berdua punya perasaan yang sama. Mungkin perasaan ini bukan hal yang biasa, tapi aku merasa kita bisa lebih dari sekadar teman. Apa menurutmu? Sari terkejut. Kata-kata kakek Surip terasa begitu langsung, begitu jujur. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa senang mendengarnya. Mungkin, hanya mungkin, ada sebuah benih kecil yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Perasaan yang berbeda dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, Sari masih bingung. Kakek, saya tidak tahu harus berkata apa. Kamu jauh lebih tua dariku. Kakek Surip hanya tersenyum lembut. Usia hanyalah angka, Mbak. Yang terpenting adalah bagaimana kita saling menghargai dan mencintai. Sari terdiam, matanya bertemu dengan mata kakek Surip yang penuh arti. Hari itu, untuk pertama kalinya, Sari merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Namun, apakah Sari akan terbuka pada perasaan yang tumbuh dalam dirinya? Ataukah dia akan menghindar karena perbedaan usia yang besar? Dan bagaimana kakek Surip akan melanjutkan perasaannya yang semakin dalam terhadap Sari? Minggu-minggu berikutnya, kakek Surip semakin sering datang ke warung kopi Sari. Tidak hanya untuk menikmati kopi, tetapi juga untuk berbicara lebih banyak tentang kehidupan, tentang masa depan, dan tentang perasaan yang semakin kuat tumbuh di dalam dirinya. Meski Sari merasa sedikit canggung, dia tidak bisa menampik perasaan yang semakin berkembang setiap kali berada di dekat kakek itu. Suatu hari, setelah beberapa minggu penuh percakapan yang menggugah, Sari merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Cuaca di luar sedikit mendung, dan suasana di warung kopi terasa lebih sepi dari biasanya. Kakek Surip datang lebih awal, seperti biasa,
dan duduk di kursi yang selalu ia pilih. Matanya menatap Sari yang sedang sibuk mengatur gelas-gelas kopi di atas meja. Hari itu, suasana terasa lebih serius. Kakek Surip menatap Sari dengan tatapan yang dalam. "Mbak Sari," panggilnya lembut, "aku ingin berbicara sesuatu yang penting." Sari berhenti sejenak dan menatap kakek. Hati Sari berdebar kencang. "Ada apa, kakek?" Kakek Surip menghela napas panjang. "Aku tidak bisa menahan perasaan ini lagi, Mbak. Sejak pertama kali aku melihatmu, ada sesuatu yang berbeda dalam hatiku. Aku tidak tahu apa ini, tapi aku merasa aku tidak bisa hidup tanpa melihat senyummu setiap hari." Sari terdiam, terkejut dengan kata-kata yang keluar begitu saja dari kakek Surip. Ada sesuatu yang dalam dan tulus dalam ungkapannya, dan meskipun usianya jauh lebih tua, Sari bisa merasakan ketulusan itu. Tidak ada gurauan atau candaan, hanya perasaan yang sangat nyata. "Kenapa kakek tiba-tiba mengatakan hal ini?" tanya Sari dengan suara pelan, mencoba meredakan kebingungannya. Kakek Surip menatap Sari dengan penuh perhatian. "Karena aku merasa bahwa aku tak bisa lagi menunggu. Perasaan ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Aku tahu kita jauh berbeda usia, tetapi aku ingin tahu apakah ada kesempatan bagi kita untuk saling berbagi kebahagiaan, meski hanya dalam bentuk kebersamaan." Sari merasa jantungnya berdebar semakin cepat. Ada perasaan aneh yang mengisi dadanya. Sebuah perasaan yang bercampur antara kebingungan dan kegembiraan. Tidak pernah ia membayangkan bahwa seseorang yang jauh lebih tua darinya akan menyatakan perasaan seperti itu. "Apa yang kakek inginkan dariku?" tanya Sari, lebih kepada dirinya sendiri daripada kakek Surip. Kakek Surip tersenyum, meskipun ada sedikit kerutan di wajahnya. "Aku tidak menginginkan apa-apa selain bisa berada dekat denganmu, Mbak. Mungkin aku tidak bisa memberikanmu hal-hal yang kau harapkan dari seorang pria muda, tapi aku bisa memberimu waktu, perhatian, dan kasih sayang yang tulus." Sari menundukkan kepala, berusaha menenangkan pikirannya. Hatinya terasa bingung. Bagaimana bisa ia menerima perasaan seorang kakek yang jauh lebih tua darinya? Tetapi, di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa hangat dan nyaman setiap kali kakek Surip berada di dekatnya. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia merasa dihargai, dihormati, dan diterima apa adanya. Aku tidak tahu, kakek," jawab Sari perlahan, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku merasa sangat nyaman dengan kakek, tapi saya juga takut ini hanya perasaan sementara." Kakek Surip menatap Sari dengan bijaksana. "Aku tahu, Mbak. Aku tidak berharap kamu akan langsung menyambut perasaanku. Aku hanya ingin kita bisa bersama lebih lama, lebih banyak waktu bersama. Terkadang, perasaan itu tumbuh perlahan." Sari menghela napas panjang. Matanya bertemu dengan mata kakek Surip yang penuh harapan. Bagaimana mungkin dia bisa menolak perasaan tulus seseorang yang telah begitu lama merasakan kesendirian? Di sisi lain, Sari juga tidak ingin membuat keputusan terburu-buru. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, kakek. Tapi aku ingin kita mencoba, setidaknya memberi kesempatan untuk mengenal satu sama lain lebih dalam," kata Sari dengan suara pelan namun penuh pertimbangan. Kakek Surip tersenyum lebar, matanya bersinar dengan kegembiraan. "Itulah yang aku harapkan, Mbak. Aku tak ingin mendesakmu, hanya ingin waktu yang bisa membuat kita saling mengenal lebih baik." Hari itu, sebuah perasaan baru lahir di antara mereka. Perasaan yang berbeda, tetapi kuat dan tulus. Sari merasa sedikit lebih tenang, meskipun hatinya masih penuh dengan kebingungan. Namun, satu hal yang pasti, mereka berdua sedang menjalani perjalanan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berbeda bagi Sari. Setiap kali kakek Surip datang ke warung kopinya, suasana hatinya sedikit lebih ringan, meskipun ada perasaan campur aduk yang belum bisa dijelaskan. Di satu sisi, Sari merasa senang karena perasaan yang tumbuh di antara mereka terasa begitu tulus dan penuh perhatian. Namun, di sisi lain, dia juga merasa ragu dan bingung.
Apa yang harus dia lakukan dengan perasaan ini? Perasaan yang muncul begitu mendalam, tetapi tak biasa bagi dirinya. Suatu pagi, ketika langit Sidoarjo masih cerah dan udara terasa segar, kakek Surip datang lebih awal lagi. Kali ini, dia membawa sebuah bungkus kecil yang tampak rapi. Sari yang sedang menata meja, langsung menatapnya dengan rasa penasaran. "Ada apa, kakek? Bawa apa ini?" tanya Sari dengan senyum, meskipun hatinya sedikit berdebar. Kakek Surip duduk di kursinya yang biasa, meletakkan bungkus itu di meja dengan lembut, dan berkata, "Ini untukmu, Mbak Sari. Aku tahu, kopi yang aku minum di sini selalu terasa enak, tapi aku ingin memberikan sesuatu yang bisa membuat harimu lebih cerah. Sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kopi." Sari membuka bungkus itu perlahan, dan di dalamnya terdapat sebuah buku kecil berwarna coklat tua. Tampak usang tetapi sangat indah. Buku itu berisi cerita-cerita tentang kehidupan, tentang cinta, dan tentang perjalanan yang penuh makna. Di sampulnya tertulis, "Pencarian Cinta Sejati." Sari menatap kakek dengan keheranan. "Kakek, ini apa ini?" Sari bertanya, meraba-raba halaman pertama buku itu dengan jari-jarinya. Kakek Surip tersenyum lembut. "Buku ini sudah lama aku baca. Aku rasa, banyak hal yang bisa kamu pelajari dari buku ini. Tentang bagaimana menjalani hidup dengan hati yang tulus, dan mungkin juga tentang cinta. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak hanya datang ke sini karena kopi. Aku datang karena aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang ingin aku bagikan." Sari terdiam sejenak, hati dan pikirannya bergejolak. Di satu sisi, dia merasa terharu dengan perhatian kakek Surip yang begitu tulus. Di sisi lain, ia masih merasa ragu dan takut akan perasaan yang semakin berkembang ini. Akankah perasaan ini berlanjut? Ataukah semua ini hanya ilusi belaka? "Kakek, kenapa kamu melakukan semua ini untuk saya?" tanya Sari dengan suara pelan. Kakek Surip menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Karena, Mbak Sari, hidup ini terlalu singkat untuk menunggu. Aku ingin menunjukkan bahwa meskipun usia kita berbeda, hati kita bisa saling terhubung. Aku tahu ini bukan hal yang mudah untuk diterima, dan aku tidak mengharapkan kamu langsung menerimanya. Tapi aku ingin memberi kesempatan untuk kita berjalan bersama, meskipun hanya sebagai teman, atau lebih." Sari merasakan kehangatan yang luar biasa. Setiap kata kakek Surip seolah menenangkan kegelisahannya. Dia tahu bahwa perasaan itu tidak datang begitu saja, melainkan tumbuh perlahan, setiap hari. Sari tersenyum, sedikit merasa lebih tenang. "Kakek, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku ingin belajar lebih banyak tentangmu, dan mungkin juga tentang apa yang kamu rasakan." Kakek Surip tersenyum lebar, penuh harapan. "Itulah yang aku harapkan, Mbak. Kita tidak perlu terburu-buru. Aku hanya ingin kita bisa berbagi waktu bersama, saling belajar, dan melihat kemana perasaan ini akan membawa kita." Hari itu, mereka berbicara lebih banyak tentang masa lalu, tentang kenangan yang tak terlupakan, dan tentang mimpi yang masih ingin mereka capai. Meskipun perasaan mereka penuh dengan kebingungan dan keraguan, ada satu hal yang pasti. Hubungan mereka sudah mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap pertemuan dengan kakek Surip membuat Sari merasa ada sesuatu yang mengisi kekosongan di dalam dirinya. Mungkin perasaan itu belum bisa dia sebut cinta, tetapi semakin hari, Sari merasa semakin nyaman dengan keberadaan kakek Surip. Ada rasa aman, ada kehangatan yang tidak bisa dia dapatkan dari orang lain. Namun, meski begitu, Sari tahu bahwa dia harus mengambil waktu untuk benar-benar memahami perasaannya. Tidak hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang kakek Surip. Apakah mereka bisa berjalan bersama meskipun perbedaan usia yang begitu jauh? Ataukah perasaan ini hanya akan menjadi kenangan yang manis, tapi tak pernah menjadi kenyataan? Hari-hari terus berlalu, dan perasaan mereka semakin dalam. Kakek Surip tidak hanya menjadi sosok yang hadir dalam kehidupan Sari,
tetapi juga menjadi seseorang yang membuka hati dan pikirannya. Hari-hari di warung kopi Sari semakin terasa berbeda. Meski banyak hal yang berubah, ada satu hal yang tidak bisa Sari pungkiri. Perasaan yang ia rasakan terhadap kakek Surip semakin kuat. Namun, semakin hari Sari merasa semakin terbebani oleh perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu, semakin dalam perasaan itu berkembang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dihadapinya. Sari duduk sendirian di warung kopi itu pada suatu sore yang cerah. Merenung, pikirannya melayang jauh, mengingat setiap pertemuan dengan kakek Surip. Meski mereka sering berbicara tentang berbagai hal, ada satu topik yang belum pernah mereka bahas secara terbuka. Perasaan mereka yang semakin rumit. Sari merasa semakin cemas. Apa yang akan terjadi jika perasaan ini terus tumbuh? Apa yang harus dia lakukan jika semuanya berubah menjadi lebih rumit dari yang dia bayangkan? Saat Sari sedang terlarut dalam pikirannya, kakek Surip tiba-tiba muncul di pintu warung, membawa angin segar dengan senyum di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung duduk di kursi yang biasa, memesan kopi seperti biasanya. Sari merasa cemas, namun mencoba untuk tetap tersenyum dan menyapanya. "Kakek, ada yang ingin kita bicarakan?" Sari akhirnya memecah keheningan. Suaranya terdengar lebih serius daripada biasanya. Kakek Surip menatapnya dengan tatapan lembut. "Tentu saja, Mbak. Apa yang ingin kamu bicarakan?" Sari menghela napas panjang, mencoba menata kata-katanya. "Kakek, aku merasa ada sesuatu yang semakin menggelisahkan hatiku. Aku tahu perasaan kita mungkin tumbuh menjadi lebih dari sekedar pertemanan, tapi aku merasa bingung. Apakah kita bisa melanjutkan ini meskipun banyak hal yang kita tak tahu? Aku takut kalau perasaan ini akan membawa kita ke arah yang salah." Kakek Surip mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan lembut, "Mbak Sari, aku mengerti kegelisahanmu. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi percayalah, perasaan yang tumbuh di dalam hati kita adalah sesuatu yang alami, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi yang terpenting adalah kita menjalani ini dengan hati yang tulus dan penuh pengertian." Sari menundukkan kepala, matanya berkilau. "Aku tahu, kakek, tapi aku juga takut. Aku takut kalau nanti aku membuat kesalahan. Aku tidak ingin kita saling terluka, terutama jika semuanya berakhir tidak seperti yang kita harapkan." Kakek Surip meraih tangan Sari dengan lembut, memberikan kenyamanan dalam kesunyian. "Aku tidak menginginkan luka, Mbak. Aku ingin kita bisa melalui semuanya bersama, dengan kejujuran. Terkadang, keputusan yang berat justru membawa kita pada jalan yang lebih baik. Aku tidak berharap kamu akan langsung menerima perasaanku, tapi aku berharap kita bisa terus berbicara, terus mengenal satu sama lain lebih dalam." Sari merasa terharu mendengar kata-kata itu. Meskipun hatinya masih penuh kebingungan, ada rasa ketenangan yang datang ketika mendengar kakek Surip berbicara. Ia tahu bahwa kakek Surip tidak terburu-buru, tidak menginginkan sesuatu yang instan. Semua yang dia inginkan hanyalah kesempatan untuk mengenal Sari lebih jauh, untuk berbagi waktu bersama dan membiarkan perasaan itu tumbuh dengan alami. Hari-hari berlalu, dan perasaan Sari semakin sulit untuk diabaikan. Di satu sisi, ia merasa semakin dekat dengan kakek Surip, tetapi di sisi lain, ia merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Apakah ia siap untuk menerima hubungan ini meskipun banyak orang mungkin tidak akan memahami? Namun, pada suatu malam, ketika Sari sedang menutup warung, kakek Surip datang dengan ekspresi yang sedikit serius. "Mbak Sari, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Aku merasa sudah saatnya aku membuka perasaan yang sebenarnya." Sari menatap kakek dengan hati yang berdebar. "Apa itu, kakek?" Kakek Surip mendekat, matanya penuh tekad. "Aku tahu ini mungkin sulit untukmu, tapi aku ingin memberimu kesempatan. Aku ingin melangkah lebih jauh, Mbak. Aku ingin melamar kamu, untuk berjalan bersamaku menuju masa depan."
Meski perbedaan usia kita sangat jauh, aku merasa ini adalah jalan yang benar. Sari terkejut mendengar pernyataan itu. Hatinya berdebar sangat cepat. Semua perasaan yang ia rasakan, kebingungan, ketakutan, kegembiraan, terpadu dalam satu perasaan yang luar biasa. Kakek, aku perlu waktu untuk berpikir. Kakek Surip tersenyum, meskipun ada sedikit rasa kecewa di matanya. Aku tahu, Mbak, tidak ada yang terburu-buru. Aku akan menunggu, dan aku berharap kamu bisa memberikan kesempatan untuk kita. Sari merasa hatinya penuh dengan kebingungan. Namun, satu hal yang pasti, dia tahu kakek Surip sangat tulus. Akankah dia mengambil langkah berani untuk menerima cinta yang datang dari seseorang yang jauh lebih tua darinya? Ataukah dia akan memilih untuk tetap berjalan di jalan yang lebih aman? Keputusan itu kini berada di tangannya. Malam itu, Sari duduk di kamar, mata menatap kosong keluar jendela. Hujan mulai turun perlahan, membasahi jalanan kampung Sidoarjo yang sudah mulai sepi. Dalam hati, Sari bergelut dengan perasaannya. Hujan ini seakan menjadi cermin bagi hatinya yang penuh dengan kebingungan. Seperti hujan yang jatuh begitu deras, begitu banyak perasaan yang menyesak di dada. Namun ia tahu, ia harus membuat keputusan. Beberapa hari terakhir, Sari merasa seolah hidupnya berada di persimpangan. Di satu sisi, ada kakek Surip yang penuh perhatian, yang tulus ingin berbagi hidup dengannya. Namun, di sisi lain, Sari juga merasa cemas akan apa yang orang lain pikirkan tentang hubungan mereka. Perbedaan usia yang sangat jauh, dan kenyataan bahwa dia mungkin hanya menjadi beban bagi kakek Surip yang sudah tua, sering menghantui pikirannya.